Usir saja dia dari kartu keluarga. Aku lebih baik tidak punya anak daripada harus menerima menantu penjual soto pincang itu, bentak Baskoro Wijoyo, Direktur Utama Nusantara Food, kepada putra satu-satunya, Bima. Itu adalah hasil laporan penyelidikan tentang Sari Lestari, seorang wanita 29 tahun tanpa orang tua, putus sekolah SMA, dengan saldo tabungan nol dan uang jaminan sewa warung hanya 5 juta rupiah, yang ternyata telah dipacari Bima diam-diam selama 3 tahun. Sudah jelas dia hanya menjual rasa iba untuk mengincar hartamu. Akhirnya, Baskoro memutuskan untuk melihatnya sendiri. Ia pun melangkahkan kaki ke sebuah warung kecil di gang sempit daerah Tanah Abang. Satu pemandangan yang ia saksikan di sana akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pemandangan mengejutkan apa yang ditunjukkan oleh calon menantunya itu, dan kebenaran apa yang pada akhirnya membuat sang konglomerat berlutut. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Ayah memanggil saya, akhir tahun ini, kamu harus melangsungkan pertunangan dengan Citra, Putri Direktur Utama Grup Adiwijaya. Di ruang kerja lantai 30 markas besar Nusantara Food, aku berdiri membelakangi Bima, hanya menatap keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta terhampar di balik jendela kaca raksasa itu, tapi sejujurnya, mataku tidak melihat apa-apa. Hanya ada satu pikiran di kepalaku. Pernikahan ini harus berhasil. Di atas meja, tergeletak profil Citra Adiwijaya. Lulusan Universitas Indonesia, pengalaman belajar di luar negeri, latar belakang keluarga yang sempurna. Syarat yang lebih dari cukup untuk menikah dengan pewaris Nusantara Food, seorang mitra yang dapat diandalkan untuk melindungi kerajaan yang telah kubangun seumur hidup. Ayah, Citra bukan orang yang cocok untukku. Suara Bima terdengar. Hati-hati, namun tegas. Dan, aku sudah memiliki seseorang yang kucintai. Apa-apaan ini? Aku tidak salah dengar, kan? Sudah punya orang yang dicintai? Putraku, perlahan aku membalikkan badan. Wajah Bima terlihat. Tampak gugup, namun sorot matanya tidak menunjukkan keinginan untuk lari. Siapa dia? Suaraku keluar dengan nada rendah. Aku menahan amarah hingga rahangku mengeras. Namanya Sari Lestari. Umurnya 29 tahun. Dan dia punya warung soto di Tanah Abang. Warung soto? Kamu bilang warung soto? Bima melanjutkan, dan kakinya sedikit pincang. Seketika kepalaku terasa seperti dihantam palu. Untuk apa aku membangun semua ini? Memulai dari nol hingga menjadi perusahaan makanan terbesar di negeri ini, berapa malam kulalui tanpa tidur, semua itu demi satu-satunya darah dagingku, Bima. Agar anakku bisa hidup terhormat dan bangga di posisi puncak. Tapi sekarang, penjual soto, pincang, aku tertawa sinis sambil menggebrak meja. Penjual soto pincang. Telapak tanganku terasa panas, tapi tak ada apa-apanya dibandingkan amarah yang membara di dada. Pura-pura menyedihkan untuk memancing rasa ibamu, lalu menjeratmu. Klasik sekali. Taktik perempuan yang mengincar anak konglomerat semuanya sama. Selama mendaki ke posisi ini, sudah tak terhitung berapa banyak manusia seperti itu yang kutemui. Awalnya semua berpura-pura tulus dan baik, tapi pada akhirnya, yang mereka incar sama, uang dan status. Sari bukan orang seperti itu, ayah, kata Bima. Lalu apa? Kamu percaya perempuan penjual soto pincang itu tulus mencintaimu? Teriakku. Aku menyapu berkas-berkas di atas meja dengan tanganku. Profil Citra Adiwijaya berhamburan di lantai. Kamu tidak tahu dunia. Kamu tidak tahu betapa liciknya perempuan yang sudah mencium bau uang. Kamu pikir aku baru sekali dua kali melihat orang seperti itu? Bodoh kamu. Bima menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang. Tolong jangan bicara seperti itu, ayah. Sari adalah orang yang selalu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Itu semua sandiwara. Akting untuk menipu anak naif sepertimu. Aku berteriak. Tapi Bima tidak mundur. Ayah. Aku tidak pernah memberitahu Sari bahwa aku adalah pewaris Nusantara Food. Lanjut Bima. Sari hanya tahu aku seorang karyawan biasa. Aku bahkan sengaja tidak pernah mengajaknya ke tempat mahal karena khawatir dia merasa tidak nyaman, karena dia selalu bersikeras mau membayar. Selama 3 tahun bertemu, dia tidak pernah sekalipun bertanya tentang latar belakangku. 3 tahun? Selama 3 tahun, di belakangku, dia menjalin cinta dengan wanita yang tidak jelas asal-usulnya,
Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku, kakiku terasa lemas dan kepalaku pening. Aku mendengus. Kalau begitu, dia lebih licik lagi. Pura-pura tidak tahu, padahal sudah menyelidiki semuanya dan mendekatimu. Ayah. Untuk pertama kalinya, suara Bima meninggi. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tampak menahan tangis. Tolong lihat orangnya, bukan latar belakangnya. Sari orang yang sangat baik, meskipun kehilangan orang tua sejak kecil dan hidup sendiri, dia tidak pernah kehilangan kehangatan hatinya. Melihatnya begitu mirip dengan mendiang ibunya yang naif dan terlalu baik pada dunia membuat dadaku sesak. Di dunia ini, orang yang hidup terlalu baik justru akan ditikam dari belakang. Persis seperti situasi ini, aku duduk di kursi dan berkata dengan suara dingin, pernikahan itu bukan tentang perasaan, tapi tanggung jawab. Sebagai orang yang akan mewarisi Nusantara Food, kamu harus tahu apa kewajibanmu. Aku akan menikahi Sari. Suara Bima rendah namun kokoh. Pandanganku berkunang-kunang. Aku berteriak, kenapa kamu tidak mengerti kalau wanita itu mengincar hartamu? Dia mengincar status sosial. Dia memanfaatkan kelemahanmu yang naif dan hanya tahu bekerja. Ayah dulu juga pernah miskin, kan? Jantungku serasa berhenti berdetak. Bima menyeka air matanya dan melanjutkan, ayah yang memulai dari nol hingga sampai di posisi ini, kenapa tidak bisa melihat ketulusan seseorang? Hanya karena seseorang tidak punya uang atau memiliki kekurangan fisik, bukan berarti hati mereka juga patut dicurigai. Aku terdiam. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Di luar jendela, senja mulai turun, mewarnai ruang kerja dengan cahaya kemerahan. Keluar. Aku tidak mau bicara lagi dengan anak sepertimu. Cepat keluar. Suaraku terdengar lelah. Bima menunduk hormat lalu meninggalkan ruangan. Pintu tertutup. Aku kembali menatap keluar jendela. Aku tidak mungkin salah. Wanita itu pasti punya niat tersembunyi. Aku harus memastikannya dengan mata kepalaku sendiri. Aku mengangkat telepon dan memanggil sekretarisku. Pak Budi, selidiki seorang wanita bernama Sari Lestari. Dia punya warung soto di Tanah Abang. Tidak akan sulit menemukannya. Gali semuanya. Apa dia punya utang, catatan kriminal, bagaimana reputasinya di lingkungan sekitar. Laporkan semuanya tanpa ada yang terlewat. Setelah menutup telepon, aku kembali menatap jendela. Di tengah remang senja, kota bergerak dengan sibuk. Bagaimanapun caranya, aku harus menyelamatkan putraku yang terjerumus ke dalam jurang kejahatan. Itu adalah kewajiban seorang ayah. Keesokan paginya, Pak Budi masuk ke ruang kerjaku di Nusantara Food. Di tangannya, ada setumpuk dokumen hasil penyelidikan semalam mengenai Sari Lestari. Laporkan, kataku sambil menyesap kopi. Pak Budi membuka dokumen dan mulai membaca dengan suara tenang. Sari Lestari, 29 tahun. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas saat ia masih kecil. Setelah itu, ia tinggal di panti asuhan dan putus sekolah SMA untuk mencari nafkah. Saat ini, ia mengelola sebuah warung bernama Warung Soto Ibu Sari di Tanah Abang, Jakarta. Tatapanku menajam. Pak Budi melanjutkan laporannya. Kaki kirinya cedera. Tidak ada catatan kriminal maupun utang. Hartanya hanya uang jaminan sewa warung sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Calon menantu Direktur Utama Nusantara Food punya total kekayaan hanya 5 juta rupiah. Aku mendengus. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Pura-pura miskin untuk mengincar Bima. Meski ku cari-cari di dalam laporan, tidak ada hal yang mencurigakan, selain fakta bahwa ia sangat miskin hingga tampak kesulitan untuk makan sehari-hari. Aku menutup laporan itu dan berkata dengan mantap, aku akan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. 2 jam kemudian, aku berdiri di depan cermin. Setelan mahal yang biasa ku kenakan telah berganti dengan kaos usang dan celana katun bernoda sobek. Rambutku kuacak-acak seperti baru bangun tidur, dan aku bahkan memakai riasan agar terlihat seperti belum mandi berhari-hari. Penampilan gelandangan yang sempurna. Cermin memantulkan sosok yang asing bagiku. Apakah seperti ini penampilanku 30 tahun lalu saat bisnisku gagal? Sopir menurunkanku di dekat area Tanah Abang dan pergi. Aku berjalan perlahan menyusuri gang-gang sempit, mencari warung soto Ibu Sari. Di ujung sebuah gang, sebuah papan nama kecil terlihat.
Warungnya ternyata lebih kecil dan kumuh dari yang kubayangkan. Saat aku membuka pintu, uap hangat mengepul menyambutku. Ada sekitar 4 atau 5 pelanggan, semuanya tampak seperti warga sekitar. "Selamat datang." Sebuah suara ceria terdengar. Dari balik meja kasir, seorang wanita keluar, berjalan sedikit terpincang. Jika tidak diperhatikan, hampir tidak kentara, tapi jika dilihat saksama, kaki kirinya sedikit terseret. Namun, wajahnya dihiasi senyum yang cerah. Itulah Sari Lestari. Aku sengaja memasang suara ketus. "Soto 1. Sari menatap wajahku sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Bapak kedinginan di luar, ya? Mau saya buatkan kuahnya lebih panas?" Aku tertegun sejenak. Cara bicaranya berbeda. Ia tidak sedang berbicara kepada seorang gelandangan, melainkan kepada seorang manusia. Terserah saja. "Baik. Akan segera saya siapkan. Silakan duduk di tempat yang nyaman." Sari tetap tersenyum. Aku duduk di pojok dan mengamati warung itu. Terlihat tua dan usang, tapi setelah kuperhatikan lebih dekat, semuanya bersih tanpa debu. Tempat sendoknya bersih, botol garam di setiap meja juga bersih tanpa noda. Tak ada setitik debu pun terlihat, seolah dibersihkan dengan sangat teliti. Saat itu, seorang pelanggan pria berpenampilan gelandangan lain sedang merogoh-rogoh sakunya di depan kasir. "Aduh, dompet saya ketinggalan di rumah. Besok saya bayar, ya." Kebohongan yang sangat kentara. Sudah pasti uangnya tidak akan kembali jika dibiarkan pergi. Sari tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa, Pak. Lain kali saja kalau Bapak kesini lagi." "Oh, sebentar." Sari masuk ke dapur dan kembali dengan sebuah kantong plastik. Di dalamnya ada tambahan soto. "Ini buat Bapak makan di jalan. Dimakan selagi hangat lebih enak." Kenapa dia melakukan itu? Ini pasti taktik. Menciptakan rumor sebagai warung yang ramah agar usahanya lebih laris. Tak lama kemudian, Sari membawakan semangkuk soto. Uap mengepul dari mangkuk yang berisi daging dan jeroan. Acar dan sambal yang disajikan sebagai pelengkap juga tampak bersih. Rasanya, di luar dugaan, sangat enak. Kuah kaldu yang kaya dan daging yang empuk berpadu di mulut. Namun, aku tetap mempertahankan ekspresi datarku. Setelah selesai makan, aku berdiri dan berkata, "Wah, saya lupa tidak bawa dompet. Besok saja ya bayarnya." Nah, sekarang reaksinya pasti sudah bisa ditebak. Pelanggan baru tidak punya uang, tidak mungkin dia akan membiarkannya pergi begitu saja. Setelah mengalami hal yang sama 2 kali, apakah dia akan sebodoh itu? Atau ekspresinya akan berubah masam? Sifat asli seseorang akan terlihat saat mereka merugi. Aku mengamati reaksi Sari. Aku yakin dia akan marah atau panik. Tapi, jawaban Sari di luar dugaan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya juga kadang lupa bawa barang kalau sedang sibuk. Kalau hari ini enak, silakan datang lagi. Bayarnya lain kali saja." Saat meninggalkan warung, sebuah kenangan lama muncul di benakku. 30 tahun lalu, saat aku frustrasi karena kegagalan bisnis pertamaku. Seorang pemilik warung soto seusiaku memberiku semangkuk soto gratis. "Bayarnya lain kali saja," katanya. Kalimat yang sama persis. Aku cepat-cepat menggelengkan kepala. Tidak. Itu dulu. Sekarang berbeda. Wanita ini mengincar putraku. Tapi entah kenapa, langkahku terasa berat. Saat hendak keluar, Sari memanggilku lagi. "Kakek?" "Sebentar." Aku berbalik, Sari berjalan terpincang-pincang ke arahku sambil membawa kantong plastik. Udaranya dingin, makan ini saja sambil jalan. Di dalam kantong itu ada 2 buah bakpao hangat. Aku menerimanya tanpa berkata-kata. Tepat sebelum meninggalkan warung, aku melirik ke arah dapur. Sari sedang mengangkat panci berat berisi kuah panas. Ia sempat terhuyung saat mencoba menahan beban dengan kakinya yang pincang. Lututnya menyentuh lantai. Tapi ia segera bangkit lagi seolah tak terjadi apa-apa, tersenyum sambil menyajikan soto untuk pelanggan lain. Kenapa dia bersusah payah seperti itu? Kenapa tidak mempekerjakan karyawan? Sambil berjalan di gang, aku menggenggam bakpao dan berpikir, ini investasi. Dengan bakpao 1000-an, dia bisa mendapatkan 10.000 nanti. Itu dasar ilmu dagang. Kerugian kecil untuk keuntungan besar di masa depan. Sudah pasti itu tujuannya.
Aku berhenti dan menoleh ke belakang. Di warung, Sari masih menyambut pelanggan lain dengan senyum. Tapi, apa dia begitu yakin aku akan kembali? Memberi bakpao pada seorang gelandangan? Atau, jangan-jangan dia mengenaliku? Aku kembali berjalan ke depan. Namun, di satu sudut hatiku, sebuah keraguan kecil mulai muncul. Malam harinya, setelah kembali ke rumah megahku, aku duduk di ruang kerja. Bima mengetuk pintu dan masuk. "Ayah, sudah makan malam?" Aku mengangguk. Bima dengan hati-hati memulai pembicaraan. "Ayah, kalau ayah bertemu dengan Sari, pikiran ayah pasti akan berubah. Dia orang yang sangat baik. Tidak ada kebaikan gratis di dunia ini, terutama kebaikan dari orang miskin." Suara Bima terdengar mantap. "Kenapa ayah selalu berpikir buruk?" Aku menjawab dengan sinis, "Coba kita pikirkan. Kalau wanita itu benar-benar baik, kenapa dia memilih anak tunggal sepertimu? Kenapa tidak pacaran dengan pria miskin, atau duda beranak? Saya yang lebih dulu menyatakan cinta." Suara Bima bergetar. Saat pertama kali bertemu, Sari menolak saya. Saya menunggu di depan warungnya setiap hari selama 3 bulan tanpa menyerah. Seketika, ekspresiku sedikit berubah. 3 bulan? Iya. Hujan maupun panas. Itulah kesungguhan hati saya. Hubungan yang dimulai seperti itu sudah berjalan 3 tahun. Keringat dingin membasahi telapak tanganku lagi. Kakiku terasa lemas, kepalaku pening. Aku terdiam sejenak. Manusia itu secara naluriah akan berusaha memanjat ke kehidupan yang lebih baik. Apa kamu tidak berpikir kamu adalah tangga baginya? Sari bukan orang seperti itu. Selama 3 tahun kami bersama, dia tidak pernah sekalipun mengharapkan uang. Malah kalau aku mau membelikan sesuatu, dia selalu merasa tidak enak. Aku tidak mendengarkan putraku dan melambaikan tangan. "Sudah, jangan bicarakan wanita itu lagi, aku akan menanganinya sendiri." Bima ingin bicara lebih banyak, tapi ia menahannya. Melihat ekspresi keras ayahnya, ia tahu kata-kata apapun tidak akan ada gunanya saat ini. Setelah Bima keluar, aku membuka laci meja dan mengeluarkan kantong bakpao yang kuterima hari ini. Masih tersisa 1. Aku menggigitnya. Sudah dingin, tapi rasanya tidak buruk. Jika seandainya saja wanita itu benar-benar orang baik, apa yang harus kulakukan? Aku cepat-cepat menggelengkan kepala. Tidak. Orang seperti itu tidak ada di dunia ini, terutama orang miskin. Kemiskinan membuat orang putus asa, dan keputusasaan membuat orang melakukan apa saja. Tapi entah kenapa, keyakinanku goyah. Aku harus mengamatinya beberapa hari lagi sebelum membuat keputusan. Kamis malam, aku duduk di pojok warung soto Ibu Sari dengan penampilan gelandangan yang sudah akrab. Langit tampak sangat gelap, sepertinya hujan deras akan segera turun. Aku berpura-pura makan soto sambil mengamati setiap gerak-gerik Sari. Lewat pukul 7 malam, Sari melihat jam dinding dengan ekspresi cemas. Pelanggan yang biasanya sudah datang ternyata belum muncul. Sari keluar dari dapur dan menatap keluar jendela sambil bergumam, "Aneh, kakek dan nenek itu biasanya selalu datang jam segini setiap hari Kamis." Aku menajamkan telinga. Fakta bahwa Sari mengingat hari dan waktu kunjungan pelanggan setianya membuatku takjub. Saat itu, telepon warung berdering. Sari bergegas mengangkatnya. "Ya, halo. Warung soto Ibu Sari." "Oh, kakek. Saya khawatir kakek tidak datang hari ini." Suara di seberang telepon terdengar samar, tapi di dalam warung yang sepi, aku bisa mendengarnya. Suara seorang pria tua yang bergetar. "Aduh, Sari. Nenekmu ingin sekali makan sotomu, tapi hujannya deras sekali. Hari ini sepertinya tidak bisa keluar." Sari menatap keluar. Benar saja, butiran hujan besar mulai berjatuhan. Sepertinya badai akan datang. "Nenek makannya teratur, kek. Beberapa hari ini dia tidak nafsu makan. Tiba-tiba saja dia bilang ingin sekali makan sotomu, tapi kami tidak bisa ke sana." "Maaf ya, apa mungkin bisa diantar?" "Maaf sekali, orang tua ini tidak tahu malu meminta seperti ini." Tanpa ragu, Sari menjawab, "Kakek, tolong beritahu alamatnya, saya akan antarkan sekarang juga." "Lalu warungmu bagaimana?" "Tidak apa-apa, kami bisa menunggu. Setelah warung tutup juga tidak apa-apa, kami akan sangat berterima kasih."
Tidak bisa, Kek. Nenek kan belum makan. Cepat beritahu alamatnya. Saya akan langsung ke sana. Aku terkejut. Dengan kaki pincang seperti itu, dia mau mengantar pesanan menembus hujan? Tidak masuk akal. Sari menutup telepon dan mulai bergerak cepat. Ia memasukkan soto panas ke dalam 2 mangkuk dan menaruhnya di dalam tas penahan panas. Lauk pauk juga dibungkus rapi dalam plastik. Lalu, ia mengambil jas hujan tua dari gudang. Jas hujan plastik transparan yang memperlihatkan celemek yang ia kenakan di dalamnya. Saat Sari hendak keluar sambil membawa tas makanan, seorang pelanggan berkata, "Neng, mau mengantar pesanan di tengah hujan begini?" Kaki Neng kan begitu. Bahaya. Tidak apa-apa, Pak. Kakek dan nenek di sana belum makan dan sudah menunggu. Sari membuka pintu dan melangkah keluar. Hujan turun dengan derasnya. Setelah ragu sejenak, aku bangkit dan diam-diam mengikutinya. Di gang yang sudah gelap, aku menjaga jarak agar tidak kehilangan jejaknya. Sari berjalan perlahan, menyeret kakinya yang pincang. Berjalan di jalan datar saja sudah tampak sulit, apalagi kini di hadapannya ada jalan menanjak yang panjang. Menapaki jalan miring yang digenangi air hujan, Sari melangkah satu demi satu. Setiap kali kaki kirinya terseret, tubuhnya bergoyang, tapi ia memeluk tas makanan itu erat-erat di dadanya. Melihatnya saja sudah membuatku merasa sakit. Saat itulah, kakinya tergelincir di atas paving blok yang licin dan ia terjatuh. Buk! Suara lututnya yang menghantam lantai terdengar jelas. Tanpa sadar aku hendak melangkah maju, tapi kuhentikan. Aku tidak boleh ketahuan. Aduh! Erangan kecil keluar dari mulut Sari. Kulihat lututnya, celananya robek dan darah mulai mengalir. Tapi, yang pertama kali diperiksa Sari adalah tas makanannya. Karena ia memeluknya erat-erat saat jatuh, kuah soto tidak tumpah. Sari bangkit lagi, menyeret kakinya yang sakit. Air hujan bercampur dengan darah yang mengalir di kakinya, tapi ia tidak berhenti berjalan. Melihat pemandangan itu, dadaku terasa sesak. Pandanganku mengabur. Apakah ini kebaikan yang diperhitungkan? Melakukan hal sejauh ini saat tidak ada yang melihat? Aku menjadi sangat bingung. Akhirnya, Sari tiba di depan sebuah rumah tua dan menekan bel. Pintu terbuka, dan seorang kakek keluar. Ya ampun, kamu benar-benar datang. Aduh, lututmu berdarah. Tidak apa-apa, Kek. Cepat masuk. Nanti kakek masuk angin. Sari justru mengkhawatirkan kakek itu. Aku bersembunyi di bawah atap sebuah bangunan dan mengintip dari jendela. Setelah masuk ke dalam rumah, Sari membuka tas makanan, uap panas mengepul. Seorang nenek yang terbaring di dalam kamar melihat Sari dan matanya berkaca-kaca. Aduh, Sari, bagaimana kamu bisa datang menembus hujan begini? Padahal kakimu sakit. Kan nenek yang ingin makan. Masih panas? Ayo dimakan selagi enak. Sari menyiapkan meja, menata sendok dan garpu dengan rapi. Saat sang nenek menyendok kuah soto, senyum merekah di wajahnya. Nah, ini dia rasanya. Rasa yang selalu kuingat, kakek itu membawakan handuk dan plester. Sari, obati dulu lukamu sebelum pulang. Tidak apa-apa, Kek. Silakan dinikmati pelan-pelan. Mangkuknya nanti saja dikembalikan kalau sempat. Sari kembali melangkah keluar ke tengah hujan. Aku berdiri di bawah atap, mengamati sosoknya. Langkahnya yang terpincang-pincang terlihat lebih berat dari sebelumnya. Punggung Sari yang menjauh menuruni tanjakan. Mataku terasa panas. Entah air hujan atau air mata, sesuatu mengalir di wajahku. Apa yang telah kulakukan? Apa yang selama ini kucurigai? Aku mengawasi dari jauh sampai Sari kembali ke warungnya. Begitu tiba, Sari langsung kembali bekerja. Lututnya yang berdarah hanya dilap seadanya dengan handuk. Masih ada pelanggan yang harus dilayani. Aku berjalan pelan menembus hujan menuju rumah megahku. Di dalam mobil yang dijemput sopir, bayangan Sari terus muncul di benakku. Sosoknya yang jatuh sambil memeluk erat tas makanan, sikapnya yang tidak peduli pada lututnya yang berdarah. Setibanya di rumah, aku langsung masuk ke ruang kerja. Tanpa mengganti baju basahku, aku hanya duduk termangu di kursi. Saat itu, Bima mengetuk pintu. Ayah, ada apa? Kenapa basah kuyup begini? Bukan apa-apa. Suaraku terdengar berbeda dari biasanya.
seolah tenggelam dalam pikiran yang dalam. Bima bertanya dengan hati-hati, "Ada masalah apa, Ayah?" Setelah hening sejenak, aku membuka mulut. "Bima, wanita itu. Sari. Kenapa kakinya bisa terluka?" Bima tampak terkejut. Ayahnya bertanya tentang Sari. "Dia terluka setahun sebelum bertemu denganku. Waktu itu ada acara amal, seorang lansia jatuh ke jalan raya, dan Sari mendorongnya hingga dia yang tertabrak mobil. Jantungku serasa berhenti berdetak. Tanganku gemetar. Dia terluka karena menyelamatkan orang yang tidak dikenalnya? Iya. Aku tidak sengaja mendengarnya dari orang-orang di sekitar sana. Aku menghela napas panjang. Kecurigaan yang selama ini kupendam mulai terasa memalukan. Kenapa dia tidak dioperasi? Mungkin karena uang. Biaya operasinya terlalu mahal, jadi dia tidak sanggup. Keesokan harinya, aku memanggil Pak Budi, selidiki Sari Lestari lebih detail lagi, terutama situasi kecelakaan 4 tahun lalu. Cari tahu seakurat mungkin. Baik, Pak. Setelah Pak Budi pergi, aku bergumam sendiri. Aku salah, aku benar-benar salah. Keesokan paginya, aku sedang membaca koran di ruang kerja. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan dibuka dengan kasar. Itu Citra Adiwijaya. Dengan suara sepatu hak tingginya yang berisik, ia masuk ke ruang tamu. "Selamat pagi, Om." Suaranya sopan, tapi ekspresinya tidak. Alisnya terangkat tajam, bibirnya terkatup rapat. Jelas sekali ia sedang sangat marah. "Pagi-pagi begini, ada apa?" Tanyaku sambil menurunkan koran. "Saya dengar Bima menolak pertunangan kita. Katanya karena ada wanita lain?" Citra bahkan tidak duduk, hanya berdiri menatapku. Tangannya mencengkeram erat tas Chanel keluaran terbaru, begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. "Benar. Bima bilang dia mencintai orang lain. Penjual soto itu, kan? Yang kakinya pincang?" Suara Citra semakin meninggi. Wajahnya mulai memerah. Wanita itu tidak mungkin tulus mencintai Bima. Tujuannya pasti harta atau status sosial. Aku tidak berkata apa-apa. Sejujurnya, awalnya aku juga berpikir begitu. Tapi bayangan Sari di tengah hujan semalam terus terlintas di benakku. "Om juga berpikir begitu, kan? Tapi kenapa Om santai sekali?" Citra mendekat. Aroma parfumnya yang terlalu kuat membuat kepalaku pusing. "Saya akan datang langsung dan memberinya peringatan. Biar dia tahu sedang berurusan dengan siapa." "Citra." Aku mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Citra melangkah cepat keluar. Pintu depan dibanting hingga berbunyi keras. Aku menghela napas panjang. Firasatku tidak enak. Aku tahu sifat Citra. Kalau sudah marah, dia tidak akan berpikir panjang. Sekitar 30 menit kemudian, aku akhirnya bangkit dari kursi. Seharusnya aku menghentikannya tadi. Sambil bergumam, aku berganti pakaian. Lagi-lagi dengan setelan gelandangan. Aku menekan topiku lebih dalam dan keluar rumah. Saat tiba di warung soto Ibu Sari, mobil Mercedes-Benz milik Citra sudah terparkir di depan. Aku masuk diam-diam dan duduk di pojok. Citra sedang berdiri di depan meja kasir, melipat tangan sambil menatap Sari dari atas ke bawah. Sari sedang mengaduk kuah soto. Ekspresinya tampak sedikit bingung. "Kamu yang namanya Sari, kan?" Suara Citra dingin. "Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" Sari meletakkan sendok kuahnya dan bertanya. Suaranya tenang. "Dengar-dengar kamu pacaran dengan Bima?" "Ah, iya. Tidak tahu malu. Beraninya orang sepertimu mendekati Bima." Citra mendengus. Pelanggan lain mulai melirik mereka. "Maaf, tapi saya tidak mengerti maksud Anda," jawab Sari pelan. "Tidak mengerti? Aku tahu kamu mendekati Bima karena mengincar hartanya. Pura-pura kasihan untuk memancing simpati, kan?" Suara Citra semakin keras. Para pelanggan mulai berbisik-bisik. "Mbak, tolong bicara lebih pelan, mengganggu pelanggan lain," kata Sari dengan sopan. Tapi Citra tidak peduli. "Lebih pelan? Beraninya kamu memerintahku?" Citra menggebrak meja kasir. Piring-piring berbunyi gemerincing. "Lulusan panti asuhan? Putus sekolah SMA? Dengan latar belakang seperti itu, beraninya kamu mengincar Bima?" Aku mengepalkan tanganku. Kata-kata Citra sudah melewati batas.
Tapi Sari tetap tenang. Apapun masa lalu saya tulus mencintai Mas Bima. Itu yang pasti. Cinta? Jangan bercanda. Orang sepertimu tahu apa tentang cinta? Mendekat karena uang, lalu membungkusnya dengan kata cinta agar terlihat istimewa? Citra mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Buku cek. Berapa maumu? 1 miliar? 2 miliar? Aku akan berikan berapapun yang kamu mau, asalkan kamu pergi baik-baik dari kehidupan Bima. Wajah Sari memucat. Bibirnya bergetar, tapi suaranya tetap tegar. Saya tidak butuh uang. Saya bersama Mas Bima bukan karena uang. Masih terus bersandiwara, ya, cibir Citra. Tiba-tiba, ia mengangkat tangannya, hendak menampar Sari. Tanpa sadar aku bangkit dan menahan tangan Citra. Citra terkejut dan menoleh. Matanya memandangku dari atas ke bawah. Apa-apaan ini? Tangan kotormu jangan sentuh-sentuh aku. Sialan. Citra sama sekali tidak mengenaliku dalam balutan pakaian gelandangan dan topi. Tidak. Melihat penampilanku, ia bahkan tidak tertarik untuk mencoba mengenaliku. Citra mengelap lengannya dengan tisu basah dan berjalan keluar. Selagi aku masih bicara baik-baik, enyah kau dari hadapan Bima, mengerti? Pintu dibanting keras, warung menjadi sunyi. Para pelanggan kembali menyantap soto mereka. Sari hanya berdiri termangu sejenak. Matanya memerah. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu kembali bekerja. Maaf atas keributannya. Maaf membuat acara makan bapak dan ibu terganggu. Kalau sotonya sudah dingin, akan saya hangatkan lagi, silakan bilang saja. Dia tersenyum sambil berkeliling melayani pelanggan, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja dihina. Bagaimana dia bisa begitu tegar? Aku duduk di kursiku, mengamati Sari. Dia bekerja seperti biasa, melayani pelanggan dengan ramah, menyajikan soto dengan sepenuh hati, seolah tidak terjadi apa-apa. Sekitar 1 jam kemudian, pelanggan sudah hampir habis dan warung menjadi sepi. Barulah Sari duduk di kursi. Bahunya tampak terkulai, aku bangkit dan menghampiri kasir. Kamu tidak apa-apa? Sari mengangkat kepala. Mata kami bertemu. Ah, terima kasih sudah menolong saya tadi. Dia tersenyum kecil. Menolong apa? Aku ragu-ragu sejenak, lalu bertanya. Kenapa kamu diam saja? Padahal situasi tadi sudah cukup untuk membuatmu marah. Sari menghela napas. Marah juga tidak akan mengubah apa-apa. Dia pasti punya alasannya sendiri. Siapapun pasti akan marah kalau merasa orang yang dicintainya akan direbut. Aku terkejut. Dia bahkan mencoba memahami orang yang telah menghinanya. Tapi itu keterlaluan. Dia sampai membawa-bawa soal orang tuamu, memang itu kenyataannya. Saya memang dari panti asuhan, dan tidak bisa sekolah tinggi karena tidak punya uang. Bukan hal yang memalukan, tapi juga bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sari tersenyum getir. Tapi saya bersama pacar saya bukan karena uang. Lagi pula, dia bukan orang kaya. Dia hanya pelanggan yang sering datang. Selalu datang sendiri, makan soto dalam diam, lalu pulang. Tapi suatu hari, dia mulai mengajakku bicara. Obrolan tentang cuaca, hal-hal sepele sehari-hari. Begitulah kami perlahan-lahan menjadi dekat. Mata Sari melembut. Terlihat jelas raut wajahnya menjadi cerah hanya dengan memikirkan Bima. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada kebohongan dalam kata-katanya. Sorot matanya terlalu jernih. Saya permisi dulu. Ini uang makannya. Aku meletakkan uang dan keluar. Sambil berjalan, aku terus berpikir. Seseorang yang tetap menjaga martabatnya meski dihina. Seseorang yang mencoba memahami lawannya meski telah dilecehkan. Ternyata orang seperti ini benar-benar ada. Aku mengeluarkan ponsel dan menelepon ke rumah Citra. Halo, ini Baskoro Wijoyo, pertunangan kita batalkan. Suara terkejut terdengar di seberang telepon, tapi aku tidak peduli. Keputusanku sudah bulat. Sekarang aku mengerti kenapa Bima memilih Sari. Dia adalah orang yang levelnya jauh berbeda dengan Citra. Seseorang dengan martabat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam perjalanan pulang, aku terus teringat sosok Sari. Wajahnya yang tetap tersenyum meski dalam situasi yang memalukan terus terbayang. Keraguanku kini telah sirna sepenuhnya. Digantikan oleh rasa hormat yang mulai tumbuh. Aku telah berbuat salah pada putraku.
Dan juga pada Sari. Aku telah meragukan ketulusan mereka. Aku harus mengakui sekali lagi, aku benar-benar salah. Seminggu berlalu. Pertunangan dengan Citra telah dibatalkan sepenuhnya. Perasaanku masih campur aduk. Rasa hormatku pada Sari semakin besar, tapi masih ada sesuatu yang ingin kupastikan. Tidak, sebenarnya bukan untuk memastikan, tapi lebih karena aku ingin lebih mengenalnya. Aku penasaran, bagaimana seseorang bisa menjadi seperti itu, dari mana datangnya kebaikan hatinya. Hari itu, saat jam makan siang, aku kebetulan lewat di dekat warung soto Ibu Sari. Sudah menjadi kebiasaan, setiap kali ke daerah ini, aku akan menyamar menjadi gelandangan. Aku duduk di seberang jalan, meminum kopi dari mesin penjual otomatis sambil mengamati dari balik jendela. Warung masih ramai seperti biasa. Sari bergerak ke sana kemari dengan kakinya yang pincang. Tiba-tiba, brak, suara benturan yang sangat keras terdengar. Kaca kafe tempatku berada sampai bergetar. Kulihat keluar, di depan warung, sebuah sepeda motor dan mobil bertabrakan. Sepeda motor itu terlempar jauh, dan pengendaranya tergeletak di aspal. Aku sontak berdiri. Tapi kakiku terpaku. Pemandangan kecelakaan itu mengerikan. Darah mengalir dari kaki pengendara motor. Helmnya retak sebagian. Orang-orang mulai berkerumun. Tapi semua hanya berdiri dari jauh, menonton. Ya ampun, kasihan sekali. Darahnya banyak sekali. Sudah ada yang telepon ambulans. Bisik-bisik orang terdengar. Aku tidak berbeda dengan mereka. Hanya menonton dari jauh. Melihat darah membuat kakiku lemas. Saat itu, pintu warung terbuka dengan kasar. Itu Sari, dia meninggalkan warung yang penuh pelanggan dan berlari keluar. Tidak, bukan berlari, lebih tepatnya berjalan cepat dengan terpincang-pincang. Sari mendekati korban yang tergeletak. Tanpa ragu sedikit pun, dia berlutut dan memeriksa kondisinya. Pak, sadar. Pak, dengar suara saya? Suaranya tenang. Pengendara motor itu mengerang. Sepertinya masih sadar. Sudah ada yang telepon 119? Sari bertanya pada orang-orang di sekitarnya. Sudah. Tapi katanya butuh waktu 10 menit. Jawab seseorang. Sari dengan cepat bergerak kembali ke warungnya. Dan kembali membawa beberapa handuk bersih. Sari segera menekan handuk itu ke luka di kaki korban. Darah dengan cepat meresap, mengubah handuk putih menjadi merah dalam sekejap. Sari menekan area luka itu dengan kedua tangannya sekuat tenaga. Darah mengenai tangannya. Celemeknya juga ternoda merah. Tapi dia tidak peduli. Aku hanya berdiri mematung menyaksikan pemandangan itu. Jantungku berdebar kencang. Perasaan yang aneh. Entah itu haru, kaget, atau rasa malu. Aku tidak tahu bagaimana Sari bisa melakukan itu. Warungnya sedang ramai, tapi dia bisa meninggalkan pekerjaannya untuk menolong orang lain. Sari mengangkat kepala dan berteriak, "Tolong jangan ada mobil yang lewat, nanti ambulans tidak bisa masuk." Dengan satu tangan masih menekan luka, tangan lainnya ia gunakan untuk menghentikan mobil. Dengan kakinya yang pincang, ia berdiri dan berjalan ke tengah jalan. "Tolong berhenti sebentar. Beri jalan untuk ambulans." Satu persatu mobil berhenti. Ada yang membunyikan klakson, tapi Sari terus melambaikan tangan. Terlihat jelas ia kesulitan untuk berdiri tegak dengan kakinya yang cedera, tapi ia tidak menyerah. Akhirnya, suara sirene ambulans terdengar. Barulah Sari menepi. Saat ambulans tiba, para petugas medis melompat turun. "Siapa yang melakukan pertolongan pertama?" tanya seorang petugas. "Saya." "Pendarahan di kakinya parah, jadi saya tekan," jawab Sari. "Tangannya masih berlumuran darah. Anda melakukannya dengan baik." Tindakan awal yang cepat ini menyelamatkan korban dari kondisi yang lebih parah. Mendengar ucapan petugas itu, orang-orang di sekitar mulai berbisik. Hebat sekali perempuan muda itu. Sari tidak memedulikan ucapan orang-orang. Dia hanya mengawasi sampai ambulans pergi. Kemudian, dengan tangan yang berlumuran darah, ia hanya mengelapnya seadanya di celemek dan kembali ke warungnya. Aku berdiri di dekat jendela, menyaksikan seluruh kejadian itu, telapak tanganku berkeringat. Entah sejak kapan, aku sudah mengepalkan tanganku erat-erat. Kenapa dadaku terasa begitu sesak? Kenapa mataku terasa panas?
Aku perlahan menyeberang jalan menuju warung soto Ibu Sari. Saat masuk ke dalam, Sari sedang meminta maaf pada para pelanggannya. "Maaf, saya tiba-tiba meninggalkan warung." "Tidak apa-apa, Neng. Menyelamatkan orang lebih penting," kata seorang pelanggan. "Tetap saja saya minta maaf sudah meninggalkan pekerjaan saya." Sari menundukkan kepala. Sari masuk ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Aku duduk di kursi yang kosong dan menunggu. "Sering terjadi hal seperti ini?" tanyaku. "Tidak, ini pertama kalinya." "Sejujurnya, saya sedikit takut," jawabnya jujur. "Takut tapi tetap melakukannya." Tubuh saya bergerak sendiri. Melihat ada orang terluka, saya tidak bisa diam saja. Sari berkata sambil meletakkan semangkuk soto di depanku. "Lalu bagaimana dengan pelanggan di warung? Pelanggan pasti mengerti, kan? Nyawa lebih penting daripada uang." Jawabannya tidak menunjukkan adanya jejak perhitungan atau keraguan. Aku menyendok kuah soto. Kuah panas itu mengalir di tenggorokanku. Entah kenapa, aku merasa ingin menangis. Orang ini tulus. Benar-benar tulus. Kebaikan hatinya bukan perhitungan, tapi sifat aslinya. Ternyata orang seperti ini benar-benar ada. Aku bergumam dalam hati. Aku menyadari betapa piciknya caraku memandang dunia selama ini. Hidupku yang hanya mengejar uang dan keuntungan terasa memalukan. Terima kasih makanannya. Aku berjalan keluar dengan langkah gontai. Sambil berjalan, aku terus berpikir. Sosok Sari tidak mau hilang dari benakku. Tangannya yang berlumuran darah menekan luka, langkahnya yang terpincang-pincang berlari ke tengah jalan, dan sikapnya yang kembali bekerja seolah tidak terjadi apa-apa. Ponselku berdereng. "Pak Budi, Bapak ada di mana?" "Saya sedang dalam perjalanan ke kantor." "Ada rapat sore ini, Pak?" "Baik." Setelah menutup telepon, aku mempercepat langkah. Tapi pikiranku masih kacau. Nyawa lebih penting. Orang lebih penting daripada uang. Kata-kata Sari terus terngiang. Kata-kata yang begitu wajar, tapi kenapa terasa begitu mengejutkan bagiku? Mungkin karena aku sudah lama melupakan hal-hal yang wajar itu. Mengejar uang, mengejar kesuksesan, hingga aku melupakan hal yang paling penting dalam hidup. Saat tiba di kantor, aku sudah membuat keputusan. Dan satu hal lagi, aku akan membantunya dengan caraku sendiri. Tapi sebelum itu, ada hal lain yang harus kutelusuri. Aku penasaran dengan akarnya, bagaimana ia bisa menjadi orang yang begitu baik. Aku memanggil Pak Budi. Selidiki orang tua Sari Lestari lebih dalam lagi. "Baik, Pak. Sepertinya ada sesuatu yang penting yang kulewatkan. Aku harus tahu dari mana sumber kebaikan hatinya berasal." Minggu pagi, aku bangun lebih awal dan menatap keluar jendela, sinar matahari masuk dengan hangat. Biasanya di jam seperti ini aku sudah berada di lapangan golf, tapi hari ini aku punya rencana lain. Laporan Pak Budi kemarin tidak bisa hilang dari pikiranku. Sari Lestari setiap hari Minggu mengadakan acara berbagi makanan gratis di depan panti jompo. Aku pernah mendengarnya dari Bima, tapi aku tidak percaya. Berbagi makanan gratis? Padahal kondisi warungnya sendiri sedang sulit, kenapa dia melakukan pekerjaan yang tidak menghasilkan uang? Aku berganti pakaian dengan pakaian biasa. Memakai topi agar wajahku tidak terlihat. Saat tiba di panti jompo di daerah Tanah Abang, waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang. Dari jauh, sebuah tenda terlihat. Di bawah tenda putih, sebuah meja panjang diletakkan, dan antrean sudah mengular di depannya. Aku mengamati dari kejauhan. Duduk di bangku taman, berpura-pura membaca koran, Sari terlihat. Dia sedang menuangkan soto dari panci besar. Di sebelahnya, piring-piring berisi irisan daging dan pelengkap lainnya menumpuk. Sepertinya dia menyiapkan semuanya sendirian. Orang-orang yang mengantre kebanyakan adalah nenek dan kakek. Dari pakaian mereka, terlihat jelas mereka dari kalangan tidak mampu. Seorang nenek bahkan datang sambil mendorong gerobak berisi kardus bekas. "Ibu Siti sudah datang?" Sari menyapa seorang nenek dengan ramah. "Iya, datang lagi, Neng." Hari Minggu selalu ditunggu-tunggu, nenek itu tersenyum malu. "Hari ini saya buat kuahnya tidak terlalu asin. Kan minggu lalu ibu bilang keasinan." Sari berkata sambil menyajikan soto. Dia tidak hanya mengingat nama nenek itu, tapi juga seleranya. Aku terkejut. Makanan yang diberikan gratis,
Tapi dia mengingat setiap orang satu persatu. Ini bukan sekadar mengisi perut orang lapar. Dia benar-benar tulus melayani mereka. Giliran berikutnya adalah seorang kakek yang memakai tongkat. Pak Budi, kakinya sudah mendingan? Sudah baikan. Koyok yang kamu kasih manjur. Syukurlah. Hari ini makan yang banyak, ya. Sari menuangkan porsi soto yang lebih banyak, dagingnya juga ditambahkan. Kakek itu berkata dengan nada tidak enak, "Tidak kebanyakan ini, Neng. Kalau kurang, tambah lagi saja, Pak. Harus makan banyak biar bertenaga." Sekitar 1 jam berlalu. Antrean mulai menipis. Pak Mansur hari ini tidak datang. Ya. Wajah Sari tampak cemas. Iya, biasanya tidak pernah absen. Tumben hari ini tidak kelihatan? Jangan-jangan beliau sakit? Sari melihat jam. Sudah lewat pukul 12. Tapi kakek itu tidak juga datang. Sebentar. Sari mulai bertanya pada para lansia di sekitarnya. Ada yang tahu kabar Pak Mansur? Terdengar bisik-bisik sejenak. Lalu seorang nenek berkata pelan, "Kemarin beliau meninggal. Tiba-tiba pingsan, dibawa ke rumah sakit tapi tidak tertolong." Seketika suasana menjadi hening. Wajah Sari memucat, tangannya yang memegang sendok kuah berhenti bergerak. "Meninggal?" Suaranya bergetar. "Iya." Tidak punya anak atau saudara, jadi pemakamannya diurus oleh dinas sosial. Mata Sari memerah, air mata menggenang. Hatinya tampak kalut. Sari menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menyendok soto. Melihat pemandangan itu, aku kembali terkejut. Hanya seorang lansia yang biasa datang untuk makan gratis meninggal dunia. Kenapa dia sesedih itu, padahal bukan pelanggan yang membayar? Baginya, mereka bukan pelanggan. Mereka adalah tetangga, orang tua yang harus ia perhatikan. Itulah sebabnya ia menghafal nama, mengingat selera, dan menanyakan kabar mereka. Menjelang acara berakhir, seseorang bertanya, "Tahu di mana pemakaman Pak Mansur?" "Di TPU Tanah Kusir." "Terima kasih." Sari membereskan tenda dan langsung pergi ke suatu tempat. Aku mengikutinya diam-diam. Dia benar-benar pergi ke rumah duka. Di sebuah rumah duka kecil di lantai 3. Pelayat hampir tidak ada, hanya beberapa petugas dinas sosial dan pengurus panti. Sari masuk. Dia menunduk dalam di depan foto almarhum, lalu berdiri lama di sana, air matanya menetes. "Pak, kenapa tidak bilang kalau sakit?" "Waktu itu saya suruh ke puskesmas, kenapa tidak pergi?" gumamnya. "Harusnya saya buatkan soto yang lebih enak. Harusnya saya berbuat lebih banyak." Aku berdiri di luar pintu, menyaksikan pemandangan itu. Tenggorokanku tercekat. Entah sejak kapan, mataku juga ikut basah, tapi anehnya, pemandangan itu mengingatkanku pada seseorang. Seseorang yang kutemui sangat lama sekali. Setelah keluar dari rumah duka, Sari berjalan perlahan. Langkahnya yang terpincang-pincang terlihat lebih parah dari biasanya. Mungkin karena saat hati terasa berat, tubuh pun ikut terasa berat, aku kembali ke rumah. Duduk di ruang kerja, menatap keluar jendela, tenggelam dalam pikiran, siapakah sebenarnya Sari Lestari ini? Warungnya sedang sulit, tubuhnya juga tidak sempurna, tapi kenapa dia terus berbagi? Demi para lansia yang tidak ia kenal. Saat itu, sebuah ingatan melintas di benakku. 30 tahun yang lalu, saat bisnis pertamaku gagal, saat aku menjadi gelandangan dan berkeliaran di jalanan, seseorang memberiku semangkuk soto hangat dan uang sebesar Rp500.000. Apa yang dia katakan waktu itu? Ya. Kalau nanti sukses, tolong bantu orang lain, setidaknya senilai uang ini. Ingatan itu muncul kembali. Tapi setelah sukses, aku tidak menepati janji itu. Aku malah menjadi lebih pelit, lebih perhitungan. Tapi Sari berbeda. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia berbagi. Dia mengingat kebaikan yang ia terima, dan membagikannya kembali. Mungkinkah dia juga pernah menerima kebaikan seperti itu dari seseorang? Itukah sebabnya dia hidup dengan cara berbagi? Aku menelepon Pak Budi. "Bagaimana penyelidikan tentang orang tua Sari Lestari?" "Masih dalam proses, Pak. Catatannya sudah lama, jadi butuh waktu." Setelah menutup telepon, aku mengeluarkan sebuah buku catatan. Buku catatan tua, yang kutulis sejak 30 tahun lalu. Di sana tertulis nama-nama yang tidak boleh kulupakan.
Salah satunya menarik perhatianku. Indra Santoso, EIP, 500.000, di bawahnya, tertulis tekadku. Suatu saat pasti akan kubalas, tapi aku tidak pernah menemukan orang itu. Tidak, lebih tepatnya, aku tidak berusaha mencarinya. Terbuai oleh kesuksesan, dibutakan oleh uang, aku melupakan hutang budiku. Tapi anehnya, melihat Sari, aku teringat pada orang itu, semangkuk soto hangat itu, dorongan tulus itu, semuanya kembali teringat. Senin pagi, Pak Budi masuk dengan tergesa-gesa ke ruang kerjaku. Pak, ada berita penting mengenai Ibu Sari Lestari. Ada apa? Pemilik gedung warung soto Ibu Sari memberikan ultimatum. Tunggakan sewanya sudah 6 bulan, dan uang jaminan juga sudah banyak terpotong. Kalau sampai akhir bulan ini tidak dibayar, akan diusir paksa. Aku meletakkan pulpen. Jantungku berdebar. Sudah 6 bulan menunggak? Iya. Omzetnya ada, tapi hampir semuanya habis untuk biaya bahan baku dan acara berbagi makanan gratis, jadi tidak bisa membayar sewa. Aku menatap keluar jendela. Sungguh orang yang aneh. Hidupnya sendiri sulit, tapi masih menolong orang lain. Bodoh, sekaligus luar biasa, dan juga menyedihkan. Apa dia masih terus mengadakan acara berbagi makanan gratis? Iya. Dia bahkan sedang mempersiapkan untuk hari Minggu depan. Aku menghela napas panjang. Apa yang membuatnya seperti itu? Apa yang memberinya kekuatan seperti itu? Apa Bima tahu soal ini? Sepertinya tidak, Pak. Ibu Sari sepertinya tidak pernah membicarakan masalah uang. Aku membuat keputusan. Pak Budi, cari tahu apa kita bisa membeli gedung itu? Membeli gedungnya, Pak? Lakukan diam-diam. Jangan sampai Sari tahu. Setelah Pak Budi keluar, aku kembali tenggelam dalam pikiran. Kenapa aku melakukan ini? Awalnya aku curiga, lalu mengujinya, dan sekarang aku ingin membantunya. Mungkin karena aku menerima sesuatu darinya. Sesuatu yang telah hilang, atau sesuatu yang telah kulupakan. Saat itu, Pak Budi masuk lagi. Ekspresinya serius. Pak, hasil penyelidikan orang tua Ibu Sari Lestari sudah keluar. Oh ya? Pak Budi menyerahkan sebuah dokumen. Aku membuka halaman pertama. Tiba-tiba, jantungku serasa berhenti berdetak. Indra Santoso. Nama yang kucari selama 30 tahun ada di sana. Ayah Sari Lestari bernama Indra Santoso. Pak Budi, apa ini pasti? Suaraku bergetar. Sudah saya periksa berkali-kali, Pak. Bapak Indra Santoso, sejak pertengahan tahun 1990-an, mengelola sebuah warung soto kecil di daerah Depok. Pada tahun 1997, beliau meninggal dunia bersama istrinya dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Saat itu, putrinya, Sari Lestari, berusia 10 tahun. Aku meletakkan dokumen itu dan mengambil buku catatan tua dari laci terdalam di ruang kerja. Buku catatan yang kusimpan selama 30 tahun. Dengan tangan gemetar, aku membuka halamannya. 15 Oktober 1994. Indra Santoso. Rp500.000. Suatu saat pasti akan saya balas. Tanggalnya pun tercatat dengan akurat. Hari itu adalah hari terberat dalam hidupku. Pak Budi, apa nama warung Pak Indra Santoso? Soto sederhana Pak Indra. Jantungku kembali berdebar kencang. Cara penamaannya sama, sederhana, hanya menggunakan nama daerah atau pemiliknya. Ingatanku kembali. 30 tahun yang lalu, hari itu, seseorang yang memberiku semangkuk soto hangat saat aku berkeliaran di tengah hujan, seseorang yang memberiku handuk saat melihat bajuku basah, dan pada akhirnya, menyodorkan sebuah amplop sambil berkata, saat kesulitan, semua orang butuh bantuan. Nanti kalau sudah sukses, tolong bantu orang lain. Orang itu adalah Indra Santoso. Dan putrinya adalah Sari. Aku terduduk lemas di kursi. Kakiku tidak bertenaga. Pandanganku kabur. Bapak tidak apa-apa? Pak Budi bertanya dengan cemas, tapi aku tidak bisa menjawab. Tenggorokanku tercekat. Tidak bisa berkata-kata. Takdir bisa sekejam ini? Putri dari penolongku kini berada di ambang pengusiran dari tempat tinggalnya. Dan itu terjadi karena dia hidup dengan menolong orang lain. Aku memejamkan mata. Barulah semuanya menjadi jelas. Kenapa Sari hidup seperti itu? Kenapa dia berbagi?
Kenapa dia memiliki hati yang begitu baik? Dia mirip dengan ayahnya. Dia hidup selayaknya Putri Indra Santoso. Pak. Suara Pak Budi menyadarkanku. Ah, iya. Bagaimana dengan pembelian gedung itu? Besok pagi saya bisa bertemu dengan pemiliknya. Bagus. Langsung buat perjanjian. Berapapun harganya, tidak masalah. Baik, Pak. Setelah Pak Budi pergi, aku tinggal sendiri. Ruang kerja sunyi, tapi hatiku dilanda badai. Aku telah melupakan budimu. Terbuai oleh kesuksesan, dibutakan oleh uang, aku bahkan tidak mencarimu. Dan sekarang, setelah begitu lama, aku menemukan jejakmu. Melalui putrimu, aku bangkit. Berdiri di depan cermin, menatap wajahku. Wajah tua berusia 65 tahun, penuh keriput. Tapi aku juga melihat pemuda berusia 35 tahun yang menangis di hadapan Pak Indra Santoso hari itu. Maafkan saya, Pak, gumamku pada cermin. Meskipun sangat terlambat, sekarang akan saya balas. Hati Bapak, semangat Bapak. Malam itu, Bima pulang dengan wajah cemas. Ayah, sepertinya Sari sedang ada masalah. Kenapa? Raut wajahnya murung. Sepertinya ada yang dipikirkan, tapi dia tidak mau cerita. Aku menatap putraku. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tulus pada Sari. Bima. Iya. Ayah. Kamu benar-benar mencintai Sari? Iya, Ayah. Saya sangat mencintainya. Mata Bima berbinar. Apa kamu tahu siapa ayahnya? Orang seperti apa dia? Saya hanya dengar beliau sudah meninggal. Sari jarang sekali bercerita tentang keluarga, jadi saya tidak tahu banyak. Aku ragu sejenak. Tapi ini bukan saatnya untuk bercerita, ada hal yang harus kulakukan terlebih dahulu, Bima. Pilihanmu adalah orang yang sangat baik. Aku jamin itu. Bima menatapku dengan mata terbelalak. Ayah? Ya. Mungkin aku lebih mengenalnya daripada kamu. Bima mungkin tidak mengerti arti kata-kataku. Tapi suatu saat nanti dia akan tahu. Betapa hebatnya calon mertuanya itu, dan betapa putrinya mewarisi sifat ayahnya. Aku membuka buku catatan itu lagi. Tulisan 30 tahun lalu sudah memudar. Tapi masih terbaca. Suatu saat pasti akan kubalas. Sekarang, saatnya menepati janji itu. Sangat terlambat, tapi sekarang aku pasti akan menepatinya. Seminggu berlalu. Selama itu, aku mempersiapkan segalanya. Gedung sudah dibeli diam-diam, rumah sakit untuk mengobati kaki Sari juga sudah kutemukan. Tapi yang terpenting adalah hal lain, aku harus bertemu langsung dengan Sari. Aku tidak bisa lagi mengawasinya diam-diam. Sekarang, aku harus menghadapinya. Bukan sebagai putri penolongku, tapi sebagai kekasih putraku, dan sebagai orang yang akan segera menjadi menantuku. Aku memanggil Bima. Bima, aku ingin mengadakan pertemuan keluarga resmi dengan Sari. Bima menatapku dengan mata terbelalak. Benarkah, Ayah? Ya. Bagaimana kalau akhir pekan ini? Tentu saja. Aku akan segera memberitahu Sari. Setelah Bima pergi, aku menarik napas dalam-dalam. Aku gugup. Setelah 30 tahun, akhirnya aku bisa membalas budi pada keluarga penolongku. Dan itu pada orang yang selama ini kucurigai dan kuuji. Aku merasa sangat bersalah. Bagaimana aku harus meminta maaf? Bagaimana aku harus memohon ampun? Aku tidak tahu. Sabtu sore, pukul 2 siang, di sebuah ruang pertemuan kecil di Hotel Grand Hyatt. Aku sengaja memilih tempat yang sederhana, aku khawatir Sari akan merasa tidak nyaman jika terlalu mewah. Bima dan aku tiba lebih dulu dan menunggu. Di atas meja, ada seikat bunga. Karangan bunga yang pertama kali dalam hidupku kubeli untuk Sari. Ayah, aku sudah sering cerita tentang Sari, kan, kata Bima. Tapi ayah selalu tidak percaya. Bilang tidak ada orang seperti itu di dunia. Kenapa tiba-tiba pikiran ayah berubah? Aku tersenyum getir. Benar. Aku tidak percaya. Tidak. Lebih tepatnya, aku tidak mau percaya. Aku tidak percaya ada orang yang memiliki hal-hal yang telah kulupakan. Bima. Iya, itulah alasan kenapa aku mencintainya. Saat itu, pintu terbuka. Sari masuk. Dia mengenakan gaun hitam sederhana namun rapi. Melihatnya berusaha untuk tidak berjalan pincang membuat hatiku sakit. Tapi begitu masuk, Sari berhenti. Dia menatapku, matanya membelalak.
Sari mengenaliku. Meskipun penampilanku berbeda, aku perlahan berdiri dan menundukkan kepala. Sangat dalam, dengan penuh hormat. Maafkan saya. Suaraku bergetar. Loh? Kenapa Anda meminta maaf? Sari tampak bingung. Saya telah menguji Anda. Menyamar dan mengawasi Anda diam-diam. Saya benar-benar minta maaf. Aku kembali menundukkan kepala. Sari terdiam sejenak, lalu berkata, jadi karena itu Bapak sering datang. Ternyata Anda ayah Mas Bima. Tidak ada nada dendam dalam suaranya. Malah terdengar seperti memahami. Tidak apa-apa. Wajar kalau Anda penasaran dengan siapa putra Anda berpacaran. Itu hal yang wajar. Sari tersenyum. Senyum yang tulus. Benar-benar menunjukkan bahwa ia tidak apa-apa. Aku kembali terkejut. Orang normal pasti akan marah. Merasa ditipu, merasa direndahkan. Tapi Sari justru memahamiku. Saya benar-benar tidak apa-apa. Jangan dipikirkan. Kami duduk. Hening sejenak. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Bagaimana aku harus menceritakan kisah 30 tahun lalu? Mbak Sari, aku membuka mulut. Saya dengar orang tua Anda meninggal saat Anda masih kecil. Iya, saat saya berumur 10 tahun. Suara Sari sedikit merendah. Nama ayah Anda? Indra Santoso, kan? Sari menatapku dengan mata terkejut. Bagaimana Anda tahu? Aku mengeluarkan buku catatan tua dari tasku. Dengan tangan gemetar, aku membuka halamannya dan menunjukkannya pada Sari. 15 Oktober 1994. Indra Santoso. 500.000 rupiah. Suatu saat pasti akan saya balas. Melihat buku catatan itu, mata Sari berkaca-kaca. Ini, apa? 30 tahun lalu, saat saya gagal dalam bisnis, kehilangan segalanya, dan berkeliaran di jalanan, ayah Anda menyelamatkan saya. Beliau memberiku semangkuk soto hangat dan uang sebesar 500.000 rupiah, yang saat itu jumlahnya sangat besar. Suaraku semakin bergetar, aku merasa ingin menangis. Hari itu, ayah Anda mengatakan sesuatu. Kalau sudah sukses, bantulah orang lain. Saya sukses, tapi saya tidak menepati janji itu. Malah saya menjadi orang yang lebih kikir. Aku berhenti sejenak. Tenggorokanku tercekat. Tapi Anda berbeda. Anda hidup meneruskan wasiat ayah Anda. Tidak punya apa-apa tapi berbagi, kesulitan tapi memberi. Bima di sebelahku menatapku dengan terkejut. Dia tidak tahu fakta ini. Ayah. Jadi ayah Sari. Benar. Beliau adalah penolongku 30 tahun yang lalu. Aku kembali menatap Sari. Dia sudah menangis. Menyeka air matanya, tapi air mata itu terus mengalir. Ayah selalu bilang, lupakan apa yang kita beri, tapi jangan lupakan apa yang kita terima. Hanya dengan begitu kita bisa terus memberi. Kata-kata Sari membuat hatiku terenyuh. Benar, itu seperti ucapan Pak Indra Santoso. Maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Aku bangkit dari kursi dan berlutut. Ayah. Bima berteriak kaget, tapi aku tidak berhenti. Sudah 30 tahun saya terlambat. Saya hidup melupakan budi, dan saya meragukan serta menguji putrinya. Tolong maafkan saya. Saat lututku menyentuh lantai, beban berat yang kupikul selama 30 tahun seolah terangkat. Rasa bersalah dan penyesalan mengalir menjadi air mata. Sari bergegas bangkit dan membantuku berdiri. Bangun, Pak. Tolong jangan begini. Tidak. Hanya dengan begini hatiku bisa tenang. Aku mengangkat kepala dan menatap Sari. Dan ada satu hal lagi yang harus kuakui. Apa itu? Aku sudah membeli gedung itu. Gedung warung soto Ibu Sari, akan kubalik nama menjadi namamu. Sari ternganga kaget. Dan aku juga sudah menyiapkan operasi untuk kakimu. Tim medis terbaik sudah menunggu. Pak, itu terlalu berlebihan. Ini bukan untuk membalas budi. Ini adalah etika sebagai manusia. Tidak. Lebih dari itu. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kita akan menjadi keluarga. Kan? Bukankah wajar bagi keluarga untuk saling membantu? Aku melanjutkan. Sekarang kita adalah keluarga. Jangan merasa terbebani untuk menerima. Sari kembali menangis. Kali ini, air mata haru, Bima juga ikut menangis. Putraku benar-benar cengeng.
Tapi hari ini, aku juga cengeng. Terima kasih, Pak, kata Sari. Tidak, sekarang panggil ayah. Iya. Ayah. Sari tersenyum malu. Kami kembali duduk. Sekarang, rasanya seperti keluarga yang sesungguhnya. Sari, aku memanggilnya dengan santai. Bima memilihmu adalah keputusan yang sangat tepat. Bima menggenggam tangan Sari. Melihat mereka saling menatap, sungguh indah. Aku berpikir, budi baik ternyata diwariskan seperti ini, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehari setelah pertemuan keluarga, aku memanggil Pak Budi pagi-pagi sekali, sekarang saatnya bergerak. Dokumen balik nama gedung sudah siap? Sudah, Pak. Bisa langsung dibalik nama atas nama Ibu Sari. Bagus. Dan reservasi rumah sakit, tim medis terbaik di RS Cipto Mangunkusumo, Departemen Ortopedi, sudah siaga. Biaya operasi diperkirakan sekitar 1 miliar rupiah. 1 miliar. Uang yang besar, tapi sama sekali tidak terasa sia-sia. Malah, dibandingkan dengan 500.000 rupiah 30 tahun lalu, ini jumlah yang kecil. 500.000 rupiah saat itu adalah tali penyelamat hidupku. Aku menatap keluar jendela. Langit tampak cerah. Hatiku juga terasa cerah. Beban rasa bersalah yang kupikul selama 30 tahun perlahan-lahan mencair. Pak, tapi bagaimana kalau Ibu Sari menolak? Tanya Pak Budi hati-hati. Dia pasti akan menolak. Dia kan putri dari ayahnya? Aku tersenyum getir. Pak Indra Santoso juga tidak pernah mengharapkan imbalan atas kebaikannya. Tapi kita harus meyakinkannya. Ini bukan soal membalas budi, tapi proses menjadi keluarga. Sore harinya, aku pergi ke warung soto Ibu Sari. Kali ini, aku tidak menyamar, tidak bersembunyi. Aku masuk dengan percaya diri, warung masih ramai seperti biasa. Sari masih bekerja dengan terpincang-pincang. Melihatnya membuat hatiku sakit, aku ingin dia segera dioperasi. Ayah. Sari terkejut melihatku. Kenapa tiba-tiba datang? Ada yang mau ayah bicarakan. Bisa minta waktu sebentar? Bima sudah mempekerjakan seorang ibu-ibu untuk membantu Sari di dapur. Sari menitipkan warung pada ibu itu dan keluar sebentar. Kami duduk di bangku taman di dekat warung. Sari, kamu ingatkan yang ayah katakan kemarin? Soal gedung dan operasi? Benar. Hari ini ayah mau urus semuanya. Wajah Sari menjadi muram. Ayah, itu terlalu berlebihan. Saya sudah memikirkannya, tapi saya tidak bisa menerimanya. Sudah kuduga. Dia pasti akan menolak. Tapi aku juga sudah siap. Sari, ini bukan hadiah. Aku menatap mata Sari lekat-lekat. Ini adalah utang yang belum kubayar selama 30 tahun. Utangku pada ayahmu. Tapi ayah saya membantu bukan karena mengharapkan imbalan. Aku tahu. Tapi aku sudah berjanji, suatu saat nanti pasti akan kubalas. Dan sekarang, kesempatan itu datang. Aku menarik napas sejenak dan melanjutkan. Dan ada yang lebih penting lagi. Kamu sekarang adalah keluarga kami. Bukankah wajar bagi keluarga untuk saling membantu? Mata Sari berkaca-kaca. Apa yang ayahmu berikan padaku jauh lebih besar dari ini. Tanpa 500.000 rupiah dan semangkuk soto saat itu, tidak akan ada aku yang sekarang. Nusantara Food juga tidak akan ada. Aku menggenggam tangan Sari. Tangan yang kasar karena pekerjaan dapur, tolong, terimalah, hanya dengan begitu hatiku bisa tenang. Setelah ragu sejenak, Sari mengangguk. Baiklah, ayah, saya akan menerimanya dengan berterima kasih. Aku menghela napas lega. Akhirnya, satu langkah telah diambil. Keesokan harinya, kami bertemu di kantor notaris. Proses balik nama gedung berjalan lancar. Semuanya sudah kusiapkan. Selamat, Bu Sari. Sekarang gedung ini milik Anda. Notaris menyerahkan dokumen pada Sari. Sari tampak tidak percaya. Tangannya gemetar hingga kesulitan memegang dokumen. Ayah, apa ini benar-benar tidak apa-apa? Tentu saja. Sekarang berdaganglah tanpa perlu khawatir soal sewa. Aku tersenyum, hatiku terasa lebih ringan. Hari Jumat minggu itu, kami pergi ke rumah sakit, RS Cipto Mangunkusumo, Departemen Ortopedi, Ibu Sari Lestari. Ya? Dari hasil pemeriksaan, operasi bisa dilakukan, jelas dokter.
Ini operasi untuk merekonstruksi sendi panggul dan lutut. Jika berhasil, Anda akan bisa berjalan normal. Mata Sari membelalak. Benarkah? Saya bisa berjalan normal? Secara medis mungkin tidak akan 100% normal, tapi tidak akan jauh berbeda dengan orang biasa. Asalkan rehabilitasinya berjalan baik. Sari menangis. Harapan yang telah ia kubur selama 4 tahun kini hidup kembali. Operasi dijadwalkan minggu depan. Aku memesan kamar VIP terbaik, perawat juga disiapkan untuk berjaga 24 jam. Ayah, terima kasih sudah begitu baik pada Sari, kata Bima dengan haru. Bukan apa-apa, ini sudah seharusnya. Mengingat utangku pada kakek mertuamu. Pikirku dalam hati. Sebenarnya, semua ini pun belum cukup. Bagaimana aku bisa membalas budi yang telah kulupakan selama 30 tahun? Hari operasi, aku menunggu dengan cemas di ruang tunggu rumah sakit. Bima juga ada di sampingku. Kami berdua hanya duduk dalam diam, operasi besar yang memakan waktu 8 jam. Saat dokter keluar, aku sontak berdiri. Bagaimana, dok? Berhasil. Sekarang tinggal rehabilitasi saja. Barulah aku bisa menghela napas lega. Kakiku terasa lemas. Bima menopangku. Ayah tidak apa-apa? Iya. Syukurlah. Benar-benar syukurlah. Kami pergi melihat Sari yang dipindahkan ke ruang pemulihan. Dia masih tertidur karena pengaruh bius. Wajahnya tampak damai. Sari memulai rehabilitasi hampir segera setelah itu. Awalnya sulit, tapi dengan kegigihannya yang khas, ia berhasil melewatinya. Ayah, lihat. Suatu hari Sari memanggilku, dan ia berjalan tanpa alat bantu. Langkahnya yang pincang hampir hilang sepenuhnya. Aku bertepuk tangan, air mataku menetes. Terima kasih, ayah, kata Sari sambil menangis. Tidak. Aku yang lebih berterima kasih karena kamu mau menjadi menantuku. Aku memeluk Sari. Seperti putriku sendiri, seperti keluargaku sendiri. Setelah keluar dari rumah sakit, Sari kembali ke warungnya. Dan ia masih mengadakan acara berbagi makanan gratis setiap hari Minggu. Malah skalanya diperbesar. Sekarang kan sudah ada rezeki lebih, jadi harus berbagi lebih banyak lagi, kata Sari sambil tersenyum cerah. Melihatnya, aku sadar. Balas budi yang sesungguhnya bukanlah uang atau gedung, melainkan meneruskan semangatnya. Sejak hari itu, aku mulai mengubah arah manajemen Nusantara Food. Bukan lagi perusahaan yang hanya mengejar keuntungan, tapi perusahaan yang berkontribusi pada masyarakat. Proyek pertamanya adalah dapur umum gratis. Aku memutuskan untuk membangun 10 dapur umum di seluruh negeri. Namanya? Tentu saja, Dapur Umum Tanah Abang. Pak, ini proyek yang tidak menguntungkan, para direksi menentang, tapi aku tegas. Keuntungan bukanlah segalanya. Terkadang, berbagi tanpa alasan adalah hal terbaik. 3 bulan berlalu, musim gugur telah tiba. Hari pernikahan pun tiba. Aku bangun sejak subuh dan mengenakan setelan jas. Melihat cermin, wajahku tampak tegang. Pernikahan anakku, tapi kenapa aku yang lebih gugup? Tempat pernikahannya sederhana. Atas permintaan Sari, kami memilih tempat yang kecil, sesuai dengan kepribadiannya yang tidak suka kemewahan. Ayah sudah siap. Bima masuk. Mengenakan tuxedo, putraku tampak begitu gagah. Sudah. Kamu? Aku sudah siap dari tadi. Tapi sepertinya ayah yang lebih gugup, kata Bima sambil tersenyum. Benar, aku yang lebih gugup. Rasanya masih tidak nyata, menikahkan putri dari penolongku. Kami pergi ke ruang rias pengantin. Sari mengenakan gaun pengantin. Setelah operasi, kakinya sudah sembuh total, tidak lagi pincang. Sosoknya yang berdiri tegap begitu cantik. Ayah. Sari tersenyum melihatku. Cantik sekali. Kalau ayahmu melihat, pasti beliau akan sangat senang, suaraku bergetar. Mataku terasa panas. Ayah pasti sedang melihat dari surga. Dan pasti sedang berterima kasih pada ayah. Sari menggenggam tanganku. Tangan yang hangat. Sari, aku mungkin tidak bisa menggantikan ayahmu, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Ayah sudah lebih dari cukup. Upacara dimulai. Sari berjalan menyusuri altar. Langkahnya tidak lagi pincang seperti dulu.
Melihatnya, hatiku terasa begitu haru. Budi baik yang ditanamkan Pak Indra Santoso 30 tahun lalu. Dan sekarang putrinya menjadi menantuku. Rasanya takdir itu benar-benar ada. Selama pemberkatan, aku terus menahan tangis. Saat Bima dan Sari bertukar cincin, aku tidak bisa menahannya lagi, air mata menetes. Pak Budi di sebelahku memberikan sapu tangan. Bapak tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hanya terlalu terharu, aku menyeka air mata sambil bergumam. Pak, putrimu kusambut dengan baik. Jangan khawatir. Beberapa hari setelah resepsi, hari Minggu tiba. Kini, kami bertiga pergi bersama ke panti jompo untuk mengadakan acara berbagi makanan gratis. Sari memasak soto, Bima memotong daging. Aku merapikan meja dan kursi. Orang-orang terkejut melihat Direktur Utama Nusantara Food mengangkat kursi, tapi aku tidak peduli, malah aku merasa senang. Sudah berapa lama aku tidak bergerak seperti ini untuk menolong orang lain? Rasanya sangat berbeda dari sekadar menyumbang dengan uang. Ibu Kiki, hari ini saya buat lebih panas, ya? Sari memberikan semangkuk soto pada seorang nenek. Dia masih mengingat nama dan selera setiap orang. Pak Yanto, pinggangnya sudah mendingan? Bima juga sudah akrab dengan para lansia. Begitu ramah, sampai aku bertanya-tanya, apakah putraku memang sehangat ini? Melihat mereka, aku berpikir, inilah keluarga yang sesungguhnya. Bukan keluarga yang terikat oleh uang atau nama besar, tapi keluarga yang terikat oleh hati. Aku juga mulai menyendok soto. Awalnya kaku, tapi lama-kelamaan menjadi terbiasa. Pak Direktur kok mau melakukan pekerjaan seperti ini? Seorang kakek bertanya dengan heran. Sekarang bukan direktur, panggil saja kakek. Silakan diambil. Jawabku sambil tersenyum. Benar. Saat ini, aku tidak ingin menjadi Direktur Utama Nusantara Food. Aku hanya ingin menjadi orang biasa. 3 bulan kemudian, perut Sari sedikit membuncit. Dia hamil. Saat Bima memberitahuku kabar itu, aku sangat bahagia sampai ingin melompat. Benarkah? Aku akan menjadi kakek? Iya, ayah. Sudah 5 bulan. Aku memeluk Sari dengan hati-hati. Terima kasih, Sari, terima kasih banyak. Saya juga berterima kasih, ayah. Mata Sari berkaca-kaca. Anak ini benar-benar beruntung. Punya kakek sebaik ayah. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Aku yang lebih beruntung. Mendapat menantu dan cucu sebaik kalian. Malam itu, aku menulis buku harian di ruang kerja. Buku harian yang pertama kali kutulis setelah 30 tahun. Hari ini, aku mengadakan acara berbagi makanan gratis, bersama Sari dan Bima. Pak Indra Santoso, makna berbagi yang Anda ajarkan 30 tahun lalu, kini aku baru memahaminya, bahwa memberi lebih membahagiakan daripada menerima. Dan bahwa budi baik bukan untuk dibalas, melainkan untuk diteruskan. Sebentar lagi, cucuku akan lahir. Aku ingin mengajarkan semangat ini padanya. Kebaikan yang diterima kakek dari neneknya, dan kebaikan yang diwarisi ibu dari kakek buyutnya. Begitulah akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Di hari Minggu yang lain, kami masih berada di panti jompo. Perut Sari sudah sangat besar, jadi dia bekerja sambil duduk. Bima yang menggantikannya berlari ke sana kemari. Anak kita nanti juga pasti akan membantu pekerjaan ini, ya, kata Bima. Pasti. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, jawabku sambil tersenyum. Saat itu, Sari tiba-tiba memegangi perutnya. Aduh! Bayinya menendang. Kami semua meletakkan tangan di perut Sari. Benar, terasa gerakan bayi di dalam. Wah, aktif sekali. Mirip ibunya, kata Bima dengan wajah bahagia. Saat itu aku sadar. Seperti kehidupan yang terus berlanjut, budi baik juga terus berlanjut. Dari Pak Indra Santoso kepadaku, dariku kepada Sari, dari Sari kepada bayinya. Begitu terus tanpa henti. Nusantara Food juga banyak berubah. 10 dapur umum Nusantara telah dibuka di seluruh negeri. Setiap hari, ribuan orang makan gratis. Pak, kinerja kuartal ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah, lapor Pak Budi. Sejak memulai program berbagi, omzet malah meningkat. Konsumen menyukai citra perusahaan kita, aku tersenyum. Memberi akan menerima kembali,
berbagi akan memenuhi, itulah kebenarannya, tambah lagi. Dapur umumnya jadi 20. Baik, Pak. Malam hari, kami berkumpul untuk makan malam keluarga di rumah. Menu utamanya adalah soto buatan Sari. Rasanya persis seperti yang dijual di warung. Enak sekali, kataku. Resepnya sama persis dengan resep ayah, jawab Sari. Benar. Ini rasanya. Rasa 30 tahun yang lalu. Aku menyendok kuah soto lagi, rasanya ingin menangis. Kehangatan hari itu seolah kembali. Kakek? Tiba-tiba Sari berseru. Kenapa? Bayinya bilang kakek. Dari dalam perut. Kami semua tertawa. Tawa yang membahagiakan, aku menatap keluar jendela. Senja sedang turun. Sore yang indah. Budi baik bukan untuk dibalas, melainkan untuk diteruskan. Aku mengulanginya dalam hati. Sekarang, aku benar-benar memahami maknanya. Dari kejauhan, papan nama warung soto Ibu Sari terlihat. Di bawah papan nama yang disinari cahaya senja, ada tulisan kecil. Warung yang menghangatkan hati. Benar. Itulah yang diinginkan oleh Pak Indra Santoso. Dan sekarang, kamilah yang meneruskannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Silakan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Saya akan menyapa Anda satu persatu dengan senang hati. Semoga hari Anda selalu bahagia dan sehat. Ini adalah cerita yang sehangat sinar mentari.